Bulan adalah tetangga angkasa terdekat dan satu-satunya satelit alami bumi. Bulan kemungkinan terbentuk saat sebuah benda besar seukuran Mars menabrak planet kita miliaran tahun lalu. Aku belum ada saat itu. Bencana ini mengubah bumi menjadi bola batu cair yang membara. Tabrakan ini juga mendorong beberapa material ke orbit bumi sehingga menciptakan bulan. Nah, bola batu dengan banyak kawah ini bergerak mengitari planet kita. Bulan juga menyebabkan air pasang dan surut di bumi. Dengan ukuran sedikit lebih besar dari 1/4 bumi, bulan adalah satelit alami terbesar kelima di tata surya. Bulan punya beberapa fase, misalnya bulan baru, purnama, atau sabit, serta kuartal pertama dan terakhir. Tapi bagaimanapun bentuknya, kita selalu bisa menemukannya di langit malam dan terkadang bahkan di siang hari. Tapi bayangkan, kamu terbangun di malam hari dan melihat bulan tampak agak berbeda dari biasanya. Cahayanya lebih cerah dan lebih besar. Kamu hampir tak menyadarinya, apalagi karena masih setengah tidur. Kamu pun kembali ke kasur tanpa tahu bahwa bukan bulan yang baru saja kamu lihat, melainkan Merkurius. Dari dekat, planet ini yang terdekat dengan matahari mirip dengan satelit alami kita. Permukaannya dipenuhi kawah, jejak yang ditinggalkan bebatuan luar angkasa. Ukuran Merkurius sekitar 2/5 ukuran planet kita, tapi ukurannya masih sedikit lebih besar dibanding bulan. Oleh karena itu, planet ini akan punya pengaruh yang lebih besar terhadap bumi. Malam akan semakin cerah, air pasang akan makin tinggi, dan air surut, lebih rendah. Benar! Siklus lunar, yaitu waktu yang dibutuhkan bulan atau lebih tepatnya Merkurius sekarang untuk melewati semua fasenya, akan menjadi 14 jam lebih singkat. Tapi secara keseluruhan, perubahan seperti ini tak akan berdampak drastis bagi bumi. Tapi bagaimana dengan Venus? Bagaimana jika posisi bulan yang kita kenal digantikan oleh objek antariksa paling terang ketiga setelah matahari dan bulan? Venus sering disebut planet saudara bumi karena massa dan ukuran keduanya hampir sama. Di langit bumi, ukuran Venus akan sebesar bumi ketika muncul di hadapan para astronaut Apollo saat mereka melihatnya dari permukaan bulan. Sang bintang fajar akan jauh lebih terang dibanding bulan. Pertama, planet ini memantulkan sinar matahari 6 kali lebih banyak. Selain itu, ukurannya akan memenuhi area yang setidaknya 16 kali lebih besar. Itulah sebabnya malam di bumi akan secerah awal senja pada saat ini. Jika melihat Venus dari dekat, kamu akan menyadari adanya pola pusaran samar di selimut awan putih kekuningannya. Venus tak akan menjadi satelit bumi. Kedua planet ini kemungkinan akan berputar di sekitar pusat massa bersama dan bentuk orbit ini akan lumayan unik, seperti aku. Tapi jika Venus bergerak dengan kecepatan yang sama dengan bulan, kedua planet ini akan bertabrakan dalam waktu dekat. Waduh! Oke, beralih ke pertukaran lain. Jika Mars yang ada di langit sana untuk menggantikan bulan, kamu pasti akan menyadarinya. Bentuk planet ini akan terlihat mewah, maksudku merah, dan ukurannya hampir 2 kali ukuran bulan. Tanpa teleskop, kamu bahkan bisa mengagumi warna uniknya dan bintik-bintik hitam di permukaannya. Dan kalaupun tidak melihat si planet merah, kamu masih akan merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ukuran Mars setara setengah bumi, tapi beberapa kali lebih besar dibanding bulan. Mengganti objek antariksa yang lebih kecil dengan yang jauh lebih besar akan mengganggu keseimbangan di planet kita yang rapuh. Jika kamu kurang beruntung dan berada di tepi laut saat Mars menggantikan posisi bulan, kamu harus segera pergi. Ombak besar akan naik dari lautan karena pengaruh Mars. Ombak ini akan menabrak garis pantai layaknya tsunami terbesar. Mars akan memantulkan lebih banyak sinar matahari dibanding bulan. Malam akan lebih cerah. Bentang alam darat akan memiliki rona warna merah yang mengerikan. Dan kamu bisa memandangi indahnya gunung tertinggi di tata surya, Olympus Mons, lewat teleskop. Ukuran Mars tidak akan cukup untuk mengubah orbit bumi secara drastis. Tapi, seiring berjalannya waktu, kedua planet ini mungkin akan saling mengitari, menciptakan sistem planet biner. Dan karena Mars benar-benar dekat dengan bumi, perjalanan ke planet ini akhirnya bisa terwujud. Oke, sekarang mari beralih ke yang lebih besar. Jika Jupiter menggantikan bulan,
Bumi sebagai planet independen tidak akan ada lagi. Bumi akan langsung berubah menjadi bulannya si planet terbesar di tata surya ini. Apa satu-satunya hal positif dalam perubahan ini? Kita akan punya pemandangan langit yang menakjubkan. Jupiter puluhan kali lebih besar daripada bulan. Sebuah bola raksasa bergaris indah akan menutupi hampir seluruh cakrawala. Jika sempat menikmati pemandangannya, kamu akan melihat awan kuning, coklat, merah, dan putih melayang di atmosfer Jupiter. Sayangnya, tarikan gravitasi raksasa gas itu akan langsung menyebabkan gempa hebat, letusan gunung berapi, dan tsunami di bumi. Mantel dan kerak bumi akan tertarik ke Jupiter, sehingga planet kita akan pecah. Bumi akan diregangkan dan dikompresi dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga permukaannya membengkak dan mengecil lebih dari 100 meter. Sayangnya, kecepatan bumi hanya memenuhi 10% dari kecepatan yang menjadi persyaratan agar kita tetap berada di orbit Jupiter. Oleh karena itu, planet siput kita ini akan menabrak raksasa gas itu dalam waktu kurang dari sehari. Kedengarannya agak seram ya, jadi mari beralih ke yang selanjutnya. Nah, kalau Saturnus yang menggantikan bulan, pemandangannya akan jauh lebih indah. Planet ini 35 kali lipat lebih besar dibanding bulan. Artinya, planet raksasa keemasan itu akan menutupi 18 derajat langit. Dan cincinnya akan membentang lebih jauh dari cakrawala ke cakrawala. Hei, kalau kamu menyukainya, segera belikan cincin untuknya. Letak bumi akan sedikit lebih jauh dibanding Dion, satelit alami sang raksasa gas. Dan karena Saturnus jauh lebih kuat daripada planet kita, bumi akan berubah menjadi satelitnya. Bukan sebaliknya. Sayangnya, kecepatan revolusi bumi tidak akan cukup untuk mengimbangi dan kemungkinan besar kita akan menabrak Saturnus dalam 1 atau 2 hari. Tapi sebelum terbakar di atmosfer Saturnus, kita harus melewati cincinnya yang menawan. Cincin ini terdiri dari bongkahan komet, asteroid, dan satelit alami yang hancur. Melewati puing-puing luar angkasa ini bukanlah hal yang mudah. Selain itu, planet kita harus menghindari bulan Saturnus yang jumlahnya ada 53. Tapi bagaimana jika bumi tidak jatuh dan berubah menjadi bulan ke-54 Saturnus? Maka, tarikan gravitasi raksasa gas itu akan menyebabkan pergeseran tektonik besar-besaran di bumi. Kerak planet bumi akan pecah sampai tidak ada yang tersisa. Ngeri juga sih. Uranus dan Neptunus adalah raksasa es. Planet-planet ini berukuran sama lebih besar daripada bumi, tapi lebih kecil dibanding Saturnus dan Jupiter. Keduanya punya interior dingin, beratmosfer tebal, dan berwarna serupa, yaitu hijau kebiruan yang sangat indah. Jika salah satu dari planet ini menggantikan bulan, konsekuensinya akan sama. Jadi, mari kita lempar koin. Oke, kali ini Neptunus yang akan pindah ke langit kita. Ukuran Neptunus 14 kali lipat bulan. Planet ini akan terlihat seperti balon udara berwarna biru cerah di langit, bukan hanya pada malam hari, tapi juga pada siang hari. Ia akan tampak 15 kali lebih besar dari matahari. Jika semuanya tetap sama, gerhana matahari tampaknya akan terjadi lama sekali. Begitu matahari lenyap di balik tepi Neptunus, planet kita akan tenggelam dalam kegelapan total selama sekitar 1,5 jam. Massa Neptunus 17 kali lipatnya bumi dan tarikan gravitasinya jauh lebih kuat. Oleh karena itu, planet kita justru akan menjadi satelitnya. Yap, sekali lagi, bumi akan mengorbit Neptunus sedikit lebih jauh dibanding bulan terbesarnya, Triton. Omong-omong, ada kemungkinan besar bumi akan bertabrakan dengan objek antariksa ini. Tapi, anggaplah kita cukup beruntung dan tidak berpapasan dengan satelit Neptunus. Meski begitu, masalah yang menanti kita di depan masih banyak. Ombak di planet kita akan 1000 kali lebih kuat dibanding yang disebabkan bulan. Gaya gravitasi Neptunus tak akan memecahkan bumi, tapi akan memanaskannya. Aktivitas seismik akan meningkat, memicu gempa dan letusan gunung berapi, dan mungkin merusak internet juga. Tapi skenario paling dramatis akan terjadi jika bulan digantikan oleh Tara, matahari. Tidak percaya? Jarak antara bumi dan satelit alaminya sekitar 386.000 km. Dan ada jarak antara 45 sampai 69 juta kilometer antara matahari dan Merkurius. Meski jarak ini sangat jauh, Merkurius adalah planet gersang yang kosong dan hangus.
ada perbedaan suhu yang sangat tinggi di sana. Dari minus 173 derajat Celcius pada malam hari hingga 426 derajat Celcius pada siang hari. Dengan kata lain, jika tiba-tiba muncul sedekat bulan ke bumi, matahari akan langsung membakar semua yang ada di permukaan planet ini. Kamu bahkan tidak punya waktu 1 milidetik pun untuk mengagumi bola plasma yang berkobar menutupi seluruh langit. Jangan lupa bawa marshmallow-mu ya. Semburan matahari jauh lebih panjang dibanding diameter bumi. Satu semburan saja akan cukup untuk melelehkan kerak planet kita, membakar atmosfernya, dan menghapus semua bentuk kehidupan dari muka bumi. Nah, dengan mengingat semua ini, aku yakin bersih-bersih rumah yang selama ini kamu tunda tidak terlalu terlihat mengerikan lagi, kan?